Halo, Sobat Insomnia. Cerita horor kali ini tentang sebuah pabrik gula angker di Klaten. Asta dan teman-temannya berkeliling untuk membuat konten horor. Namun, mereka terjebak dalam ritual pesugihan kepada hantu noni Belanda. Ketika perjanjian darah dimulai, mereka harus bertahan hidup dan menghentikan kekuatan gelap yang mengancam jiwa mereka. Mampukah mereka bertahan dan keluar hidup-hidup dari tempat ini? Asta merapatkan jaketnya. Malam itu, udara di Klaten terasa lebih dingin dari biasanya. Di dalam mobil yang melaju menuju pabrik gula tua yang terkenal angker, ia duduk di kursi kemudi, sementara tiga temannya, Raka, Wulan, dan Damar, sibuk dengan peralatan kamera dan senter. "Apa kita beneran mau masuk ke sana?" tanya Wulan dengan suara ragu. Asta terkekeh. Justru karena serem, bakal jadi konten yang meledak. Orang-orang suka yang begini. Pabrik gula itu sudah puluhan tahun terbengkalai, menyisakan bangunan tua berlumut dengan cerobong tinggi yang menjulang seperti penjaga kegelapan. Konon, tempat ini bukan sekadar rumah bagi arwah penasaran, tetapi juga sering digunakan untuk ritual-ritual pesugihan. Salah satu sosok yang paling ditakuti adalah arwah noni Belanda yang katanya sering muncul mencari tumbal. Setelah perjalanan sekitar 30 menit, mereka tiba di depan gerbang besi besar yang sudah berkarat. Raka turun lebih dulu, mengamati rantai yang melilit gerbang. "Kayaknya ada yang sering masuk ke sini," gumamnya. Asta membuka gembok dengan kunci yang ia dapat dari seorang warga setempat yang dulu pernah bekerja di sini. "Ayo, kita masuk." Saat mereka melangkah ke dalam, suasana berubah drastis. Bau besi tua bercampur dengan udara lembab yang menyesakkan dada. Cahaya bulan menyelinap di antara lubang-lubang atap yang bolong, menciptakan bayangan-bayangan aneh di dinding pabrik. Damar menyalakan kamera dan mulai merekam. "Oke, kita udah ada di dalam pabrik gula yang terkenal angker ini. Konon, banyak pekerja dulu yang meninggal di sini, dan ada satu legenda tentang noni Belanda yang masih bergentayangan." Wulan menggigil, bukan hanya karena takut, tetapi juga karena hawa di dalam pabrik ini terasa lebih dingin dari yang seharusnya. "Perasaan kayak ada yang merhatiin kita dari tadi," bisiknya. Asta menyorotkan senter ke sudut ruangan, ke arah deretan mesin-mesin tua yang sudah berkarat. Tiba-tiba, suara gemeretak terdengar dari salah satu mesin. Semua terdiam. "Angin, kali," kata Raka mencoba menenangkan diri. Tiba-tiba, dari lorong panjang di sisi kanan, terdengar suara langkah kaki menyeret. Perlahan, berat, seperti seseorang yang sedang menyeret sesuatu. Mereka saling pandang. "Ada orang," bisik Damar. Asta mengangkat kameranya, menyorot ke arah lorong. Tapi yang terlihat hanya kegelapan pekat. Mereka mendekat dengan hati-hati. Tapi sebelum mereka bisa melihat lebih jauh, suara langkah itu menghilang. Tiba-tiba, terdengar suara bisikan lirih di telinga Wulan. Suara seorang wanita, berbicara dalam bahasa Belanda. Mata Wulan membesar. "Asta, aku dengar suara perempuan." Sebelum Asta bisa merespons, tiba-tiba terdengar suara ketukan keras dari salah satu pintu besi tua di ujung lorong. "Tap, tap, tap." Damar langsung membekap mulutnya agar tidak berteriak. Kita harus pergi dari sini," katanya dengan suara gemetar. Namun, sebelum mereka bisa melangkah lebih jauh, suara lain terdengar dari luar pabrik. Suara beberapa orang berbicara dengan nada serius. Asta dan teman-temannya langsung mematikan senter dan berjongkok di balik mesin tua. Dari celah-celah mesin, mereka melihat beberapa orang berpakaian hitam membawa sesajen, bunga, dupa, dan seekor ayam hitam. Salah satu dari mereka membawa semacam kendi berisi cairan merah gelap. Asta menahan napas. "Mereka sedang melakukan ritual," bisiknya. Wulan meremas lengan Raka, sementara Damar mengarahkan kamera secara perlahan, berusaha merekam tanpa ketahuan. Salah satu dari mereka, seorang pria tua dengan jubah panjang, berdiri di tengah lingkaran. Ia mulai melantunkan mantra dalam bahasa yang tidak mereka mengerti. Asap dupa mulai membumbung, dan suasana semakin mencekam. Lalu, sesuatu yang tidak mereka duga terjadi.
Dari kegelapan, samar-samar terlihat sesosok wanita bergaun putih. Wajahnya pucat, matanya kosong. Ia berdiri di tengah ritual, melayang di udara. Asta tercekat. Noni Belanda. Sebelum mereka bisa bergerak, tiba-tiba salah satu dari orang yang melakukan ritual menoleh ke arah mereka. Mata mereka bertemu. Dan dalam hitungan detik, suara lantang terdengar. Asta merasakan jantungnya berdegup kencang. Cahaya dari obor yang dibawa salah satu pria dalam ritual itu berpendar, semakin mendekat ke arah mereka. Wulan membekap mulutnya sendiri, menahan napas, sementara Damar dengan gemetar berusaha mematikan kameranya agar tak mengeluarkan suara. "Kita harus lari," bisik Raka dengan suara hampir tak terdengar. Namun sebelum mereka bisa bergerak, pria tua berjubah panjang yang tadi memimpin ritual tiba-tiba mengangkat tangannya. "Mereka melihat ritual kita," suaranya berat dan dingin. "Bawa mereka ke sini." Dalam sekejap, beberapa pria berpakaian hitam berhamburan, berlari ke arah tempat Asta dan teman-temannya bersembunyi. "Pisah! Lari!" teriak Asta. Mereka langsung berpencar. Asta berlari ke arah lorong sempit di sebelah kiri. Sementara Damar dan Wulan bergerak ke arah tangga besi yang tampaknya menuju lantai 2. Raka mencoba menghindar dengan bersembunyi di balik mesin besar, tapi seorang pria berhasil menarik bajunya. "Ah!" Raka berontak, memukul tangan orang itu dan berhasil melepaskan diri. Tetapi salah satu pria lain dengan cepat mengayunkan kayu ke arah kakinya. "Bruk!" Raka tersungkur ke lantai. Asta yang mendengar suara benturan itu menoleh dan melihat Raka ditarik paksa. "Raka!" Tapi Asta tak sempat membantu. Dua pria lain sudah mengejarnya, membuatnya tak punya pilihan selain terus berlari ke arah ruang mesin yang lebih gelap. Sementara itu, Damar dan Wulan berhasil naik ke lantai 2, tapi yang mereka temui hanyalah lorong panjang dengan deretan pintu berkarat. Langkah mereka terhenti saat terdengar suara samar di belakang mereka. "Kenapa kalian datang?" Wulan memegang lengan Damar erat-erat. "Kamu dengar itu?" Damar mengangguk, menyorotkan senter ke belakang. Tapi lorong itu kosong. Mereka tak bisa berpikir lama. Dari bawah, terdengar suara pria yang berteriak, "Naik ke atas! Mereka ada di sana!" Damar mendorong salah satu pintu, tapi pintu itu terkunci. Wulan mencoba pintu lainnya, juga terkunci. Langkah kaki para pria yang mengejar mereka semakin dekat. "Masuklah!" Pintu di ujung lorong tiba-tiba berderit terbuka sendiri. Mereka saling pandang. Tak ada pilihan lain. Mereka bergegas masuk ke dalam ruangan itu dan menutup pintu pelan-pelan. Nafas mereka memburu, tubuh gemetar ketakutan. Damar meraba tembok, mencari saklar atau sesuatu yang bisa menerangi ruangan. Namun sebelum ia menemukan apapun, terdengar suara aneh. Suara seseorang yang terisak-isak pelan. Wulan menggigit bibirnya, menyorotkan senter ke sudut ruangan. Di sana, terlihat sosok seorang perempuan. Ia mengenakan gaun putih panjang, rambutnya panjang tergerai menutupi wajahnya. Tangannya tampak bergetar, dan tubuhnya seperti mengambang beberapa sentimeter di atas lantai. "Kenapa kalian ke sini?" Wulan hampir menjerit, tapi Damar dengan cepat membekap mulutnya. Sosok perempuan itu perlahan menoleh ke arah mereka. Dan saat wajahnya terlihat, Wulan dan Damar langsung merasa tubuh mereka membeku. Matanya hitam pekat. Mulutnya sobek hingga ke pipi. Senyuman mengerikan itu tertuju pada mereka. Brak! Tiba-tiba, pintu tempat mereka masuk terbanting keras. Di luar, terdengar suara para pria yang berlari mencari mereka. Tapi Wulan dan Damar justru terkunci. Bersama sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Brak! Damar dan Wulan berdiri kaku di sudut ruangan. Sosok perempuan bergaun putih itu masih mengambang beberapa sentimeter di atas lantai, tubuhnya sedikit bergetar, dan wajahnya yang mengerikan menatap mereka lekat-lekat. Suasana di dalam ruangan begitu dingin, seolah seluruh panas tubuh mereka tersedot habis. "Kenapa kalian kesini?" Suara itu menggema, terdengar dari segala arah. Damar ingin berlari, tapi tubuhnya tak bisa digerakkan. Tangannya masih mencengkeram bahu Wulan yang juga membeku ketakutan. Lalu, sosok itu bergerak. Bukan berjalan,
tapi meluncur cepat seperti tertarik oleh kekuatan tak kasat mata. Dalam sekejap, ia sudah berada tepat di depan mereka. Wulan tak kuat lagi. Ia menjerit sekencang-kencangnya. Damar tersadar dan langsung menarik Wulan ke belakang, membenturkan tubuhnya ke tembok. Ia meraih gagang pintu dan mencoba membukanya, tapi pintu itu terkunci rapat. Sementara itu, sosok perempuan itu hanya berdiri di tempatnya, tersenyum. Senyuman yang semakin lama semakin lebar. Damar menoleh ke sekitar, mencari jalan keluar. Saat ia menyorotkan senter ke arah dinding, matanya melebar. Dinding itu dipenuhi coretan-coretan dalam bahasa Belanda. Beberapa di antaranya tampak seperti doa atau mantra, tetapi ada satu kalimat yang ditulis berulang-ulang dalam bahasa Indonesia. Jangan melihat matanya. Damar langsung menunduk. Jangan lihat matanya, Wulan, bisiknya. Namun terlambat. Wulan masih menatap wajah sosok itu. Tangannya tiba-tiba terangkat sendiri, matanya melotot kosong. Tubuhnya bergetar hebat, seperti ada sesuatu yang mengendalikan dirinya. Damar panik. Ia mengguncang bahu Wulan, mencoba menyadarkannya. Wulan, jangan lihat dia. Tapi Wulan malah tersenyum. Senyum yang sama lebar dan mengerikan seperti sosok di depan mereka. Lalu, ia membuka mulutnya. Dan sebuah suara lirih keluar dari bibirnya, bukan suaranya sendiri. Kalian akan menjadi milik kami. Damar merinding. Ia harus keluar dari sini, sekarang juga. Dengan sisa keberaniannya, ia merogoh kantong celananya, mencari sesuatu, hingga jari-jarinya menemukan sebuah benda. Gunting kecil. Tanpa berpikir panjang, ia menggoreskan gunting itu ke lengannya sendiri. Rasa sakit yang tajam langsung menyentaknya kembali ke kenyataan. Ia lalu meraih tangan Wulan dan menusukkan ujung gunting ke telapak tangannya. Ceklek! Seolah tersadar dari hipnosis, Wulan terhuyung dan langsung terjatuh ke lantai. Nafasnya tersengal-sengal, wajahnya penuh ketakutan. Namun mereka belum aman. Sosok perempuan itu tiba-tiba menjerit keras, begitu nyaring hingga telinga mereka berdenging. Lampu senter di tangan Damar berkelap-kelip, lalu mati total. Kini ruangan itu benar-benar gelap. Di tengah kegelapan, terdengar suara langkah kaki berderak, mendekati mereka. Dan kali ini, bukan hanya satu. Ada lebih dari satu sosok di dalam ruangan itu bersama mereka. Lari! Bisik suara samar di telinga Damar. Ia tak tahu itu suara siapa. Tapi ia tak mau bertanya lagi. Dengan sisa tenaga, ia meraih tangan Wulan dan menendang pintu sekuat tenaga. Brak! Pintu terbuka! Mereka langsung berlari keluar, hampir terjatuh saat menuruni tangga besi menuju lantai bawah. Tapi mereka tak peduli. Yang penting, mereka harus keluar dari sana. Begitu tiba di lantai bawah, mereka mendengar sesuatu yang lebih mengerikan. Teriakan Asta dan Raka. Damar dan Wulan berpandangan, napas mereka masih terengah-engah. Astaga, mereka tertangkap, suara Wulan bergetar. Damar mengepalkan tangannya. Mereka tak bisa kabur begitu saja. Mereka harus menyelamatkan Asta dan Raka. Tapi bisakah mereka menghadapi kengerian yang sedang menunggu di bawah sana? Damar dan Wulan berdiri membatu di ujung tangga besi. Teriakan Asta dan Raka masih menggema di lantai bawah, bercampur dengan suara tawa dan lantunan mantra yang menyeramkan. Kita harus turun, bisik Wulan dengan suara gemetar. Tapi kita gak bisa sembarangan, balas Damar. Kalau kita nekat masuk dan mereka masih ada di sana, kita bisa ikut tertangkap. Wulan mengangguk, mencoba mengatur napasnya. Damar menyorotkan senter ke bawah, tetapi sinarnya terasa lemah, seperti tersedot oleh kegelapan yang menyelimuti pabrik tua itu. Mereka menuruni tangga perlahan, berhati-hati agar tidak mengeluarkan suara. Begitu sampai di lantai bawah, mereka segera bersembunyi di balik mesin tua yang berkarat. Di depan mereka, terlihat sebuah ruangan besar yang dulunya mungkin adalah tempat penggilingan tebu. Sekarang, ruangan itu berubah menjadi tempat ritual yang mengerikan. Di tengah ruangan, Asta dan Raka sudah diikat di dua tiang kayu dengan tali berwarna merah. Kaki mereka tak menyentuh lantai, seolah ada kekuatan tak kasat mata yang menahan mereka di udara. Sekelompok orang berpakaian hitam berdiri melingkar di sekitar mereka, memegang obor dan sesajen. Di antara mereka, seorang pria tua berjubah panjang tampak memimpin ritual, mulutnya terus melantunkan mantra dalam bahasa yang tak mereka mengerti. Tepat di depan Asta dan Raka,
Sebuah cermin besar berbingkai emas diletakkan di lantai. Cermin itu tampak bergetar pelan, seolah ada sesuatu di dalamnya yang berusaha keluar. "Apa yang mereka lakukan?" bisik Wulan ketakutan. Damar memperhatikan baik-baik. Mereka ingin memanggil sesuatu," katanya dengan suara lirih. Tiba-tiba, pria tua itu berhenti melantunkan mantra dan mengangkat tangannya ke arah cermin. Dalam sekejap, sesuatu yang mengerikan terjadi. Cermin itu mulai retak, tapi bukan seperti cermin yang pecah biasa. Dari dalam cermin, muncul dua tangan kurus dengan kuku panjang dan hitam. Perlahan, sosok itu merangkak keluar. Wulan menutup mulutnya agar tidak berteriak. Sosok itu adalah seorang perempuan. Gaunnya lusuh dan berlumuran darah. Rambut panjangnya menutupi sebagian wajahnya, tetapi ketika ia mengangkat kepala, terlihat jelas matanya yang hitam pekat tanpa bola mata. Noni Belanda. Ia melangkah mendekati Asta dan Raka, kepalanya miring dengan gerakan patah-patah. Pria tua itu membungkuk hormat. "Dewi Malam, kami telah membawakan tumbal untukmu." Noni itu mendekat ke Asta, wajahnya hanya beberapa sentimeter dari wajah pemuda itu. Lalu, ia tersenyum. Senyum lebar yang tidak wajar, bibirnya mereka hingga hampir mencapai telinga. Damar tahu mereka harus bertindak cepat. Tapi bagaimana? Mereka hanya berdua, tanpa senjata, dan dihadapkan dengan sesuatu yang bukan berasal dari dunia ini. Sementara itu, Noni Belanda mulai mengangkat tangannya ke arah Asta. Jari-jarinya yang kurus dan menghitam hampir menyentuh wajah pemuda itu. Wulan menoleh ke Damar. "Kita harus lakukan sesuatu, sekarang." Damar mengepalkan tangannya. Tidak ada waktu lagi untuk berpikir. Ia mengambil batu besar di dekat kakinya dan dengan sekuat tenaga melemparkannya ke arah salah satu obor yang menyala di lantai. Bruk! Api dari obor itu langsung menyambar kain-kain yang ada di sekitarnya. Seketika, ruangan itu dipenuhi asap tebal. "Sekarang!" teriak Damar sambil berlari ke arah Asta dan Raka. Wulan mengikuti dari belakang, menghindari para pria berjubah hitam yang panik karena api mulai menyebar. Damar meraih pisau kecil yang tergantung di ikat pinggang salah satu pria, lalu segera memotong tali yang mengikat Asta. Sementara itu, Wulan berusaha membebaskan Raka. Namun sebelum ia berhasil, terdengar suara jeritan melengking dari balik asap. Noni Belanda marah. Dan dalam hitungan detik, kegelapan menyelimuti ruangan. Semua api padam. Dan kini, mereka semua terjebak dalam kegelapan yang mencekam. "Damar, Wulan, kalian di mana?" Suara Asta terdengar panik di tengah kegelapan pekat yang kini menyelimuti ruangan. Semua cahaya telah padam, seolah ada kekuatan yang menyedot setiap kilauan api. Bahkan sinar senter yang masih digenggam Damar pun tak bisa menembus gelap ini. Lalu terdengar suara lain. "Kalian tidak akan pergi." Suara itu bukan berasal dari mulut manusia. Itu berasal dari sesuatu yang lebih tua, lebih mengerikan. Srek, srek. Suara langkah kaki terdengar bergesekan dengan lantai berdebu. Perlahan, tapi pasti, mendekat. Damar meraba-raba, mencari Wulan dan Raka. Tangannya menyentuh sesuatu yang dingin, bukan tangan manusia. "Aku sudah menunggumu." Damar spontan menarik tangannya dan mundur, jantungnya hampir melompat keluar dari dadanya. "Asta, Raka, ulur tangan kalian!" Wulan berteriak. Damar meraba-raba sampai akhirnya menemukan lengan Asta, lalu dengan cepat ia meraih Raka yang masih terikat. Dengan sisa keberanian, ia mengayunkan pisau kecilnya dan memutuskan tali di tangan Raka. Tapi sebelum mereka bisa bergerak, dor! Suara ledakan keras menggema di dalam ruangan. Cahaya merah terang berkobar dari salah satu sudut. Damar melirik ke belakang, dan hatinya mencelos. Sosok Noni Belanda kini berdiri di tengah kobaran api, tanpa terbakar. Wajahnya berubah lebih mengerikan. Matanya yang hitam kini bersinar merah, bibirnya yang sobek semakin melebar hingga hampir menyentuh telinganya. Tangannya terentang, seolah hendak meraih mereka. Di belakangnya, pria tua yang memimpin ritual masih berdiri, tersenyum puas. "Kalian tak bisa kabur, kalian sudah menjadi bagian dari perjanjian ini," teriak pria itu. Tiba-tiba, sesuatu yang lebih mengerikan terjadi. Bayangan-bayangan di dinding mulai bergerak sendiri. Seperti makhluk hidup,
Mereka merayap turun dari dinding dan merangkak ke lantai. Bayangan-bayangan itu tidak memiliki mata, tidak memiliki wajah, hanya sosok hitam yang merayap dengan cepat, mendekati mereka. "Kita harus keluar dari sini!" Asta berteriak. Damar tak membuang waktu. Ia menarik Raka yang masih lemas, sementara Wulan menggandeng Asta. Mereka berlari sekuat tenaga, berusaha menghindari bayangan-bayangan yang kini mengejar mereka. Namun, Noni Belanda tidak tinggal diam. Dalam sekejap, ia menghilang dari tempatnya berdiri, dan muncul tepat di depan mereka. "Kalian sudah menjadi milikku," bisiknya dengan suara dingin yang menyusup ke dalam tulang. Tiba-tiba, Wulan berteriak keras. Damar menoleh dan melihat sesuatu yang membuatnya hampir kehilangan akal. Wulan terangkat ke udara, tubuhnya melayang tanpa bisa melawan. Tangannya mencakar-cakar udara, matanya melotot ketakutan. "Asta? Damar, tolong!" Suaranya lirih, seolah kekuatan hidupnya perlahan disedot keluar. Noni Belanda mendekatinya, mengulurkan jari panjangnya ke arah leher Wulan. Damar tak bisa membiarkan ini terjadi. Tanpa berpikir panjang, ia mengangkat pisau kecil di tangannya dan melemparkannya ke arah Noni Belanda. Pisau itu menancap tepat di dada sosok mengerikan itu. Dan sesuatu yang tak terduga terjadi. Noni Belanda menjerit keras, tubuhnya bergetar hebat. Wulan langsung jatuh ke lantai, terbatuk-batuk ketakutan. Damar terkejut. Senjata itu melukai makhluk itu. Pria tua yang tadi tersenyum puas kini tampak panik. "Tidak, kalian tidak boleh mengusiknya," teriaknya. Damar berlari ke arah Wulan dan membantunya berdiri. "Ayo, kita harus pergi sebelum dia pulih." Mereka kembali berlari, kali ini menuju pintu utama pabrik gula yang sudah lapuk. Namun, bayangan-bayangan masih mengejar mereka. Asta menoleh ke belakang. "Pintu itu! Kita bisa keluar lewat sana." Dengan sisa tenaga, mereka berlari ke pintu besar di ujung ruangan. Namun saat mereka hampir mencapai pintu, suara jeritan yang lebih nyaring terdengar. "Kalian belum bisa pergi." Damar menoleh ke belakang dan melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Noni Belanda telah bangkit kembali, dan kini, ia tersenyum lebih lebar. Nafas mereka tersengal. Damar, Wulan, Asta, dan Raka berdiri di depan pintu besar pabrik gula yang hampir lapuk. Tangan Asta sudah menggenggam pegangan pintu, siap mendorongnya. Tapi sebelum mereka bisa bergerak, suara tawa mengerikan menggema di dalam ruangan. "Hihihihi, kalian pikir bisa lari?" Damar menoleh. Noni Belanda telah bangkit kembali. Kini wajahnya semakin mengerikan, kulitnya menghitam seperti arang, bibirnya yang terkoyak makin melebar, dan mata hitam pekatnya memancarkan cahaya merah menyala. Tiba-tiba, tubuh mereka terasa berat. Seperti ada sesuatu yang menarik kaki mereka ke lantai. Wulan tersentak. Tanahnya lengket. Damar melihat ke bawah, lantai di sekitar mereka berubah seperti lumpur hitam yang bergerak, menyeret kaki mereka perlahan. Sementara itu, pria tua pemimpin ritual berdiri di belakang Noni Belanda, masih dengan senyum penuh kemenangan. "Kalian sudah terikat dalam perjanjian," katanya dingin. "Tak ada yang bisa keluar tanpa membayar harga." Damar meronta, mencoba menarik kakinya, tapi semakin ia melawan, semakin kuat lumpur hitam itu menahannya. Shrek, shrek. Bayangan-bayangan merayap dari dinding dan mulai mengitari mereka, membentuk lingkaran hitam yang semakin mengecil. Noni Belanda berjalan perlahan ke arah mereka, tangannya terangkat, siap merenggut jiwa mereka satu persatu. Asta menggigit bibirnya. "Kita harus lakukan sesuatu. Kalau enggak, kita mati di sini." Damar berusaha berpikir cepat. Ia mengingat sesuatu yang ia lihat sebelumnya, coretan-coretan mantra di dinding lantai atas. "Jangan melihat matanya, jangan melihat matanya," bisiknya. Damar buru-buru menunduk, menghindari tatapan Noni Belanda. "Jangan lihat matanya, itu sumber kekuatannya." Asta, Raka, dan Wulan segera memalingkan wajah mereka. Noni Belanda menyeringai. "Kalian pikir itu cukup?" Tiba-tiba, udara menjadi dingin menusuk tulang. Damar merasakan sesuatu merayap ke tengkuknya, angin dingin yang terasa seperti jari-jari mayat. Suara Noni Belanda kini berbisik tepat di belakang telinganya. "Aku ingin darahmu." Seketika, Damar merasakan sakit luar biasa di pundaknya, seperti ada sesuatu yang mencakar kulitnya. Ia menjerit, tubuhnya merosot ke lantai. Wulan menjerit. "Damar!" Darah mulai mengalir dari pundaknya, menetes ke lumpur hitam di lantai.
Dan saat darah itu menyentuh tanah, sesuatu terjadi. Lantai mulai retak. Bayangan-bayangan menjerit nyaring, meronta seperti kesakitan. Mata Noni Belanda melebar. Tidak, ini tidak boleh terjadi. Pria tua pemimpin ritual tampak panik. Berhenti. Kalian akan membuatnya marah. Tapi semuanya sudah terlambat. Retakan di lantai semakin melebar, dan dari dalamnya muncul cahaya merah terang. Lumpur hitam yang tadi menjerat kaki mereka mulai meleleh. Asta dan Raka segera menarik Damar berdiri, sementara Wulan berlari ke arah pintu besar dan menendangnya dengan sekuat tenaga. Brak! Pintu itu terbuka. Tanpa pikir panjang, mereka berlari keluar dari pabrik tua itu. Di belakang mereka, terdengar suara jeritan Noni Belanda yang mengguncang udara. Kalian belum selesai denganku. Begitu mereka berhasil keluar dari pabrik, tubuh mereka langsung terasa ringan. Seolah beban yang tadi menekan mereka tiba-tiba menghilang. Tapi, suara jeritan itu belum berhenti. Mereka menoleh ke belakang, dan apa yang mereka lihat membuat bulu kuduk mereka berdiri. Pabrik gula itu mulai runtuh. Dari dalam, cahaya merah menyala terang, seperti api neraka yang membakar segalanya. Noni Belanda berdiri di ambang pintu, tubuhnya mulai menghilang, tersedot kembali ke dalam retakan di lantai. Mata hitamnya menatap mereka dengan kebencian yang mendalam. Aku akan kembali, dan aku akan menjemput kalian. Dengan jeritan terakhir, tubuhnya tersedot ke dalam kegelapan. Lalu, hening. Pabrik gula itu benar-benar hancur. Damar, Asta, Wulan, dan Raka berdiri terengah-engah di tengah malam yang dingin. Mereka saling menatap, masih sulit percaya bahwa mereka berhasil keluar dengan selamat. Raka akhirnya membuka suara. Kita berhasil? Asta menggeleng. Tidak. Dia bilang dia akan kembali. Damar mengepalkan tangannya, menatap reruntuhan pabrik dengan tatapan kosong. Ia tahu, ini belum berakhir. Pagi sudah menjelang, namun rasa takut yang menjerat hati mereka tak kunjung hilang. 4 sahabat itu kini berdiri di jalan raya, jauh dari reruntuhan pabrik gula yang mulai dilalap api. Udara pagi terasa dingin, seakan mencoba menenangkan pikiran mereka yang masih dipenuhi dengan kengerian. Asta merasakan tubuhnya lemas. Matanya terpejam, mencoba mengusir bayangan buruk yang terus menghantuinya. Wulan, kamu baik-baik saja? Tanya Raka, melihat wajah sahabatnya yang pucat pasi. Wulan hanya mengangguk pelan. Namun, matanya tampak kosong, seperti tak sepenuhnya sadar akan dunia di sekitarnya. Damar, yang sejak tadi diam, memandang jauh ke arah pabrik yang kini mulai mengeluarkan asap tebal. Ia tak bisa berhenti memikirkan perkataan terakhir Noni Belanda. Aku akan kembali. Asta, kata Damar akhirnya, memecah keheningan. Kita harus melakukan sesuatu. Kita tidak bisa hanya melarikan diri begitu saja. Asta menatap Damar dengan tatapan yang penuh kebingungan. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang kita bisa lakukan? Kami sudah melarikan diri dari sana, dan pabrik itu sudah hancur. Kenapa dia masih bisa mengancam kita? Damar menghela napas panjang. Kamu ingat, kan, bahwa dia bilang kita terikat dalam perjanjian? Asta mengangguk pelan. Tapi itu ritual pesugihan. Itu seharusnya sudah berakhir, kan? Perjanjian seperti itu tidak mudah dihancurkan, jawab Damar dengan suara yang serius. Mereka tidak akan membiarkan kita pergi begitu saja. Raka mendekat, menatap Damar dengan raut khawatir. Kamu yakin? Damar mengangguk mantap. Jika mereka benar-benar ingin mengambil kita sebagai tumbal, mereka pasti akan mencari jalan untuk melakukannya. Wulan yang sejak tadi terdiam, akhirnya membuka suara. Kita harus pergi ke tempat yang aman. Tempat yang tidak ada kaitannya dengan mereka. Asta menoleh ke Wulan, matanya sedikit meredup. Tapi, dia bilang dia akan kembali. Bagaimana kalau kita tidak bisa kabur darinya? Raka menggenggam tangan Asta. Kita harus terus maju. Kita tidak bisa berhenti. Jika kita berhenti, mereka akan menang. Tanpa berkata-kata lagi, mereka memutuskan untuk meninggalkan Klaten dan melanjutkan perjalanan menuju sebuah kota yang lebih jauh, berharap bisa menemukan tempat yang aman. Namun, mereka tahu bahwa ketenangan hanyalah ilusi. Noni Belanda, dengan kekuatan yang dimilikinya,
akan terus mengejar mereka. Perjalanan mereka terasa semakin menegangkan. Setiap suara di malam hari, setiap angin yang berdesir, seolah mengingatkan mereka bahwa mereka tidak benar-benar aman. Mereka terus melaju, berharap bisa melarikan diri dari bayangan yang terus mengejar. Namun, malam berikutnya, saat mereka tiba di sebuah penginapan kecil di pinggiran kota, ketakutan itu kembali datang. Tiba-tiba, sebuah suara keras terdengar dari luar. Seperti sesuatu yang berat sedang dihantamkan ke dinding penginapan. Kraak! Asta melompat terkejut, diikuti oleh Wulan, Raka, dan Damar yang langsung bangkit dari tempat tidur mereka. "Apa itu?" teriak Wulan, ketakutan. Damar, dengan waspada, mendekati jendela dan mengintip dari celah tirai. Wajahnya berubah pucat saat ia melihat sebuah sosok berjalan perlahan di luar sana. Sosok itu mengenakan gaun lusuh yang penuh darah, dan rambut panjangnya menutupi sebagian wajah. Matanya yang hitam pekat bersinar dalam gelap. "Noni Belanda?" Damar berbisik, hampir tak percaya. Asta menelan ludah, suaranya serak. Dia menemukan kita." "Tidak," teriak Raka. "Kita tidak bisa lari lagi." Asta berlari ke pintu, memegang gagangnya dengan erat. "Kita harus keluar. Sekarang." Namun, begitu ia membuka pintu, yang terlihat bukan jalan keluar, melainkan sebuah lorong gelap yang sepertinya muncul entah dari mana. Lorong itu melengkung, dan di ujungnya, mereka bisa melihat bayangan besar yang bergerak menuju mereka. "Tunggu!" teriak Wulan. "Ini pasti jebakan." Sebelum mereka bisa memutuskan langkah mereka, sosok Noni Belanda muncul di ambang pintu penginapan, mengangkat tangannya yang kurus dan panjang. "Kalian tidak bisa lari, kalian sudah menjadi bagian dariku." Seketika, lorong gelap di depan mereka mulai menarik, seperti sebuah terowongan yang menunggu untuk menelan mereka. Asta, Damar, Wulan, dan Raka saling memandang. Tidak ada jalan keluar. Mereka terperangkap. Lalu, sebuah suara dalam hati Asta muncul, memanggilnya. "Jika kalian ingin hidup, kalian harus memutuskan perjanjian ini." Asta tahu, pilihan yang mereka hadapi kini adalah antara hidup atau mati. Dan satu-satunya cara untuk selamat adalah menghancurkan perjanjian itu. Tapi bagaimana caranya? Lorong gelap itu semakin mendekat, menarik mereka dengan kekuatan yang tidak bisa mereka lawan. Bayangan hitam di ujung terowongan bergerak lebih cepat, seolah tidak sabar untuk menelan mereka. Asta bisa merasakan hawa dingin yang semakin mencengkeram, seakan kegelapan itu hidup dan bernapas. "Ini, sudah terlambat," teriak Wulan, suaranya gemetar. "Kita tak bisa menghindari ini." Asta menatap lorong gelap itu, tubuhnya terasa kaku. Setiap langkah yang mereka ambil seolah semakin mendekatkan mereka pada takdir yang mengerikan. Noni Belanda berdiri di depan pintu penginapan, dengan senyum lebar yang penuh kebencian. "Kalian tidak bisa lari dari takdir kalian. Semua perjanjian ini akan dibayar." Suara Noni Belanda bergema dalam kegelapan. Damar menoleh pada Asta. "Ada cara untuk menghentikan ini, kan? Asta, kamu bilang kita harus menghancurkan perjanjian itu, bagaimana caranya?" Asta menghela napas berat. Aku tidak tahu pasti, Damar. Tapi ada satu hal yang harus kita ingat, perjanjian ini tidak bisa dibatalkan begitu saja. Noni Belanda adalah makhluk yang terikat pada kekuatan tertentu. Kalau kita bisa menemui sumber kekuatannya, kita mungkin bisa menghancurkan ikatan itu." "Dan sumber itu ada di mana?" tanya Raka, suaranya dipenuhi kebingungan dan ketakutan. Asta terdiam sejenak, mencoba mengingat apa yang ia lihat di pabrik gula beberapa malam yang lalu. Ia teringat dengan jelas satu hal yang menonjol, mantra yang tercoret di lantai pabrik, simbol yang sama dengan yang ada di pintu masuk. Itu, simbol yang ada di dinding. Asta berbisik, "Kita harus ke sana, ke tempat di mana simbol itu tercoret. Itu mungkin satu-satunya cara." Damar memandang Asta dengan cemas. "Tapi bagaimana kita bisa ke sana sekarang? Noni Belanda sudah ada di sini." Asta menggenggam tangan Damar dengan tegas. "Kita tidak punya pilihan. Kalau kita tidak menghentikan ini sekarang, kita semua akan mati." Tanpa berkata apa-apa lagi, mereka berlari menuju lorong yang semakin sempit, menuju tempat yang mereka harap bisa menjadi jalan keluar.
Noni Belanda tidak mengikuti mereka langsung. Seolah dia tahu bahwa mereka sedang menuju titik lemah yang dapat menghancurkan perjanjiannya. Namun, saat mereka mencapai ujung lorong, mereka terkejut. Simbol yang mereka cari ternyata ada di dinding depan mereka, menyala dengan cahaya merah. Namun, ada sesuatu yang aneh, simbol itu tampak hidup, bergerak perlahan seakan sedang menunggu mereka. "Apa yang kita lakukan sekarang?" Wulan bertanya, suaranya hampir terisak. Asta mendekati simbol itu, memandangi dengan seksama. "Aku ingat, kita harus mengaktifkan simbol ini dengan darah kita." "Blood?" Raka bertanya, bingung. "Darah kita?" Asta mengangguk pelan. "Ya, kita harus membuat ikatan darah kita dengan simbol itu untuk memutuskannya." Namun sebelum mereka bisa bertindak, suara tawa yang memekakkan telinga kembali menggema di udara. Tidak ada yang bisa mengubah takdir. Mereka berbalik, dan melihat Noni Belanda semakin mendekat. Kali ini, dia tidak sendirian. Di belakangnya, bayangan-bayangan hitam yang menyerupai tangan mulai merayap keluar dari dinding, menggulung dan mengikat setiap langkah mereka. "Kalian pikir darah kalian bisa menghentikanku?" Noni Belanda berkata, suaranya penuh dengan penghinaan. "Aku sudah mati sejak lama. Perjanjian ini tidak bisa dihancurkan." Asta memandang Damar, Wulan, dan Raka. "Kita tidak punya pilihan lagi. Kita harus mencoba." Dengan sekuat tenaga, Asta mengangkat tangannya dan menyentuh simbol itu, menggoreskan jarinya pada permukaan yang kasar. Darah menetes. Seketika, simbol itu mengeluarkan cahaya yang sangat terang. Bumi di bawah mereka bergetar. Noni Belanda menggeram keras, tubuhnya tampak kesakitan. "Tidak!" teriaknya, suaranya seperti menggelegar. Bayangan-bayangan yang mengitari mereka mulai berontak, seolah terpecah oleh energi yang terpancar dari simbol tersebut. Noni Belanda melangkah mundur, matanya terbelalak penuh amarah. "Kalian akan membayar." Namun, sebelum dia bisa bergerak lebih jauh, simbol itu menyala dengan cahaya yang lebih terang, mengeluarkan gelombang kekuatan yang begitu dahsyat, menghancurkan seluruh ruang di sekeliling mereka. Semua yang ada di dalam ruangan itu meledak, seolah semuanya dihancurkan dalam satu ledakan besar. Asta, Damar, Wulan, dan Raka terlempar ke tanah, terhindar dari kehancuran tersebut. Mereka berbaring, terengah-engah, merasa seolah dunia mereka baru saja dihancurkan. Dan saat mereka membuka mata, pabrik gula itu telah benar-benar lenyap. "Apakah kita berhasil?" Wulan bertanya, suara lemah. Asta menatap langit yang mulai cerah, merasakan kedamaian yang perlahan mengalir. "Ya, kita berhasil." Namun, meskipun Noni Belanda dan kekuatannya telah dihancurkan, mereka tahu bahwa bayangan dari masa lalu itu akan tetap mengikuti mereka. Perjalanan mereka belum benar-benar berakhir. Tapi satu hal yang pasti, mereka selamat. Setelah berjuang melawan teror Noni Belanda dan menghancurkan perjanjian gelap di pabrik gula, Asta dan teman-temannya akhirnya berhasil selamat. Meskipun mereka telah menghancurkan simbol yang mengikat mereka, bayangan kelam dari masa lalu tetap mengintai, mengingatkan mereka bahwa kegelapan tidak pernah benar-benar pergi. Mereka belajar bahwa kadang-kadang, untuk bertahan hidup, kita harus menghadapi ketakutan terbesar dan berani melawan nasib. Namun, perjalanan mereka belum selesai. Dengan pengalaman itu, mereka kini tahu bahwa kebenaran dan kekuatan sejati ada di dalam diri mereka sendiri. Terima kasih telah mengikuti cerita ini. Sampai jumpa di cerita berikutnya.